Oke, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Siapa nih yang masih sering bilang kalau misal udahlah galbay aja, ntar juga aman kok, pasti aman, gak akan ada apa-apa, tenang aja masanya banyak ini, ayo kita galbay aja, kayak gitu. It's okay sih teman-teman, gak apa-apa, itu adalah suatu kondisi ya yang gak bisa kalian hindari juga, atau mungkin emang kalian sengaja hal itu pilihan masing-masing. Tapi di sini saya akan menyampaikan poin-poin yang mungkin bisa jadi pertimbangan ulang kalian di situasi galbay ini. Dan juga tenang aja, ada solusinya juga pasti. Selain saya memaparkan resikonya apa aja, nanti juga akan ada solusi yang harapannya itu bisa work di semua nasabah galbay. Jadi pastiin kalian menonton videonya sampai selesai. Emang sekarang tuh banyak banget ya teman-teman yang galbay pinjol gitu. Bahkan saya sendiri juga ngelihat channel-channel besar gitu ya. Itu juga sebagian besar mereka itu bukan lebih ke mengajak galbay sih, tapi kayak bilang galbay itu nggak apa-apa gitu. Karena daripada kalian gali lubang tutup lubang, menutupi ini mending galbaykan aja kayak gitu kan ya intinya. It's okay teman-teman. Terus juga di komunitas galbay juga mereka saling berbagi pengalaman, saling nyemangatin, dan pokoknya gimana caranya biar sama-sama bisa keluar dari kondisi tersebut. Dan gak semua orang itu kayak tentram gitu loh. Ada orang yang karena mungkin sudah kuat mentalnya gitu ya, jadi mereka merasa aman-aman aja. Ada yang masih kayak panik gitu, kayak masih galbay itu sebenarnya aman gak sih, takut banget diteror, takut banget nanti ngaruh ke slik OJK, riwayat kredit, ke pekerjaan, ke kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan bantu memperjelas kepada kalian semua tentang apa aja resiko ketika kalian udah terlanjur galbay. Dan juga nanti akan saya paparkan solusinya juga. Yang pertama itu ada biaya pinjaman yang terus bertambah. Nah, di sini juga ada updatean terbaru teman-teman. Kalau dulu itu kan OJK itu mengaturnya bunga pinjol maksimal sekian persen per hari gitu kan. Tapi sekarang nggak cuman bunganya aja, tetapi udah masuk ke ekonomi benefit, kayak batas maksimum manfaat ekonomi. Jadi nggak cuman bunganya aja, sekarang yang dibebankan ke peminjam itu kayak ada biaya administrasinya, terus ada biaya platform gitu ya, bunga juga, dan biaya lain yang itu dibebankan ke peminjam. Jadi kalau misal kalian semakin galbay, itu pun juga akan semakin besar teman-teman. Oleh karena itu, kalau emang kalian ada kesempatan lah ya buat nego atau restrukturisasi, ya udah jangan ragu, coba aja dulu barangkali di ACC gitu kan. Terus untuk resiko yang selanjutnya itu adalah masalah penagihan. Sebenarnya kalau semakin lama orang itu galbay, emang penagihannya itu nggak seintens galbay yang kayak masih 3 bulan pertama gitu ya. Tapi ya kalian juga harus kuat di masalah ini, karena bukan berarti kalian nggak ditagih gitu terus utangnya hilang, nggak. Tetap kok ada penagihan. Yang ketiga yang punya dampak di jangka panjang itu adalah slik OJK ya. Ini emang nggak kelihatan, sering diremehin, tapi itu benar-benar ngaruh banget teman-teman. Kalau emang kalian itu dilaporin ke slik OJK dan status kredit kalian itu jadi problematik, ya itu otomatis akan mempengaruhi pengajuan fasilitas kredit kalian di suatu hari nanti. Ya biasanya contohnya lah mudahnya kayak KPR atau cicilan kendaraan, atau kalian mungkin ada beberapa pekerjaan yang juga melihat riwayat kredit kalian juga gitu. Dan memang kalau utang nanti udah selesai, statusnya kan emang udah berubah jadi lunas gitu ya. Cuman riwayat kredit itu tetap jadi bagian dari histori penilaian. Terus, yang resiko selanjutnya itu ada penyalahgunaan data. Nah, kalau yang ini lebih sering dikaitkan. Di sini saya akan bilang dikaitkan, bukan pasti dilakukan ya. Sering dikaitkannya itu dengan pinjol ilegal, karena mereka berada di luar jangkauan OJK gitu kan. Ya, bisa berupa penyebaran data pribadi kalian, intimidasi kontak-kontak kalian, atau bentuk tekanan lain yang itu sudah melanggar batas. Kalau kalian mengalami hal seperti ini, nauzubillah ya, simpan buktinya ya teman-teman, dan laporkan ke pihak yang berwenang, ke hukum, jalur hukum langsung.
OJK atau polisi dengan mekanisme yang berlaku. Sebenarnya malesnya kayak ngurus-ngurusnya juga gitu nggak sih? Nah, makanya ini adalah salah satu risiko jika kalian galbay gitu ya, terus kalian mengabaikan panggilan mereka gitu. Ini adalah salah satu risiko yang perlu kalian pertimbangkan juga. Dan memang teman-teman, kalau masalah ini, masalah piutang ini bisa digugat, tetapi perdata ya ranahnya, bukan masuk penjara, bukan. Ini masalahnya itu adalah perdata. Kalian bisa digugat tapi dalam ranah perdata. Namun untuk masalah perdata ini teman-teman jarang banget sih praktik ini tuh terjadi di lapangan gitu, karena nanti perusahaan pinjolnya itu harus mengeluarkan biaya lebih ya untuk mengatur persidangan di pengadilan dan lain sebagainya gitu. Makanya mereka itu antara pihak pinjol sama ini sama nasabah galbainya itu lebih sering menggunakan langkah yang kayak ya udah deh penagihan secara internal aja gitu, atau pakai pihak ketiga, atau yaitu negosiasi dan restrukturisasi gitu ya, atau pakai penghapusan buku yang sudah sempat saya bahas di video sebelumnya, atau write off gitu ya. Jadi kemungkinan gugatan itu emang ada, tapi bukan berarti setiap kasus orang galbay itu berakhir di pengadilan. Enggak, kalaupun iya itu juga nggak langsung di penjara teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke solusi inti. Kalau udah terlanjur galbay nih, saya harus gimana, Kak? Ya udah, kalau udah terlanjur galbay, ya sudah stop di situ. Jangan ketika ada pesan penagihan lagi, posisi kalian nggak punya uang, kalian malah meminjam lagi di aplikasi lain untuk menutupin pinjaman yang lama. Kalau kayak gitu, galbaynya nggak akan habis teman-teman. Rantainya justru makin panjang, dan waktu yang kalian gunain untuk melunasi hutang juga semakin lama. Makanya kalau emang kalian belum punya duitnya, ya udah jangan paksain buat gali lubang tutup lubang. Fokus dulu perbaiki tuh si cash flow kaliannya ini. Jadi sadar diri aja lah, kalau emang kalian itu udah nggak ada uangnya, jangan jadiin target utama itu melunasi pinjol. Ya emang kayak kedengarannya aneh gitu ya, tapi maksudnya tuh kayak gini loh teman-teman. Target kalian itu bukan untuk melunasi pinjolnya, tapi perbaikin dulu nih cash flow-nya, sumber penghasilannya gitu. Karena ya utang nggak akan pernah selesai kalau sumber keuangannya nggak diperbaikin gitu ya. Pemasukannya masih sama aja, terus kalian harus membayar hutangnya malah lebih besar gitu kan daripada pemasukan, gimana mau selesai-selesai gitu. Jadi bukan target kalian kalau misal kalian nggak punya duit itu buat melunasi pinjol, bukan itu. Ya memang iya sih pada akhirnya, cuman untuk target terdekatnya itu adalah kalian perlu memperbaiki penghasilan dulu untuk bisa mencapai pelunasan pinjolnya. Dan nanti kalau misal uangnya udah mulai kekumpul semua, ya jangan langsung dipakai buat nutup semua utangnya sekaligus. Enggak, ingat juga nih, saya juga udah pernah nyampein langkah-langkah yang pernah disampaikan sama OJK, itu gimana aja caranya. Nah, salah satunya apa? Susun prioritas terlebih dahulu. Mana hutang yang perlu dibayar terlebih dahulu gitu. Sebenarnya kalau misal ada kesempatan kalian buat negosiasi gitu ya, manfaatin teman-teman. Karena dengan negosiasi itu utang kalian siapa tahu bisa jadi lebih kecil ya dibanding utang kalian saat itu kalau kalian nggak negosiasi. Jadi kalau ada kesempatan negosiasi atau restrukturisasi gitu ya, kalian coba dulu ya pelajarin syarat-syaratnya apa aja dan ajukan. Kedengarannya ngomongnya gampang gitu ya, padahal nggak tahu aja realitanya itu sangat-sangat keras, Kak. DC-nya aja gini bikin males buat bayar lagi. Ya udah, kalau misal mereka juga semena-mena ke kalian, kalian juga bisa tuh nyimpan semua buktinya gitu ya buat dilaporin ke pihak yang berwenang. Jadi teman-teman, meskipun kalian galbay, kalian juga masih dilindungi sama hukum, kalian masih punya hak atas perlindungan hak konsumen gitu ya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan semangat terus teman-teman buat kalian yang punya niatan untuk melunasi utang-utangnya, yang lagi memperbaiki pemasukan juga. Semoga segalanya dimudahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.